Kak, nomor rekening saya itu ada 15 digit. Nomornya sudah sesuai dengan yang tertera di kartu ATM, tapi hasilnya gagal. Keterangannya di sana, silakan hubungi customer service BRI. Kenapa link yang dikirim itu tidak valid? Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai perekaman video. Misalnya ini HP, terus kalian turunin dikit, terus diangkat gitu wajahnya. Nah, terus daun telinga dua-duanya jangan sampai ketutupan sama muka, harus kelihatan. Nah, begitupun kalian yang menggunakan jilbab, mungkin coba kalian buka jilbabnya gitu guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Didin, tentunya di channel YouTube Didin Putra Arsad. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke guys, jadi hari ini hari ke-9 saya berada di ruang isolasi atau perawatan COVID. Nah, daripada saya boring, kali ini saya akan membuat video yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai kendala pada saat daftar registrasi internet banking di aplikasi Brimo lewat HP Android. Jadi banyak sekali yang bertanya yang gagal pada saat daftar finansial di aplikasi Brimo ini guys. Dan bahkan ada yang mau banting HP-nya gitu guys, saking udah berulang-ulang sampai 100 kali, ada yang 120 kali. Dan ada yang bilang, nah aplikasi ini tuh aplikasi nih muka saya yang jelek gini nggak lolos aja pada saat perekaman. Nah, jangan salahin diri sendiri guys. Sebenarnya caranya itu gampang banget. Pertama-tama kalian itu harus tahu dulu syarat-syarat untuk registrasi finansial di aplikasi Brimo ini seperti apa. Karena jangan sampai nanti kalian sudah di tengah-tengah tiba-tiba gagal. Nah, makanya itu di video kali ini saya akan meluruskannya. Tapi sebelum kita lanjut, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa langsung tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. So guys, tidak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Oke guys, sesuai janji saya kemarin, jadi rencananya setelah sembuh dari COVID, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai kendala pada saat daftar internet banking, yaitu registrasi finansial lewat aplikasi Brimo ya guys ya. Tapi karena kondisi saya sudah membaik, jadi sekaranglah saya menjawab pertanyaan dari kalian gitu ya. Dan sebelum kalian memulai untuk registrasi finansial internet banking ini, terlebih dahulu itu kalian harus tahu dulu persyaratannya. Dan di sini saya akan menjelaskan minimal 3 hal yang perlu kalian ketahui atau yang harus kalian ketahui sebelum kalian lanjut registrasi finansial lewat aplikasi Brimo ini. Yang pertama yaitu mengenai SIM card operator. Jadi SIM card operator apa saja sih yang boleh untuk mendaftarkan registrasi finansial lewat aplikasi Brimo ini? Tentunya SIM card operator yang sudah bekerja sama dengan Bank BRI. Adapun SIM card operator yang bisa digunakan untuk daftar Brimo versi terbaru ini adalah handphone dengan SIM card operator yang telah bekerja sama dengan BRI, operator GSM seperti Telkomsel, Indosat, dan XL. Kemudian operator CDMA seperti Telkom Fleksi, Bakri Telkom, dan Mobile 8. Kemudian yang kedua, jenis tabungan apa saja sih yang boleh didaftarkan internet banking ini? Jadi jenis tabungan yang boleh didaftarkan internet banking ini adalah yang pertama jenis tabungan Britama, kemudian Britama X, kemudian Britama Junio, dan Simpeda. Dan yang ketiga yaitu kalian harus tahu dulu yang boleh daftar finansial di aplikasi Brimo ini yang seperti apa. Jadi yang boleh registrasi finansial melalui aplikasi Brimo ini adalah kalian yang sama sekali belum mendaftarkan diri registrasi internet banking baik di CS maupun di ATM guys. Jadi sama sekali user ID kalian itu belum terbentuk. Tapi kalau misalnya user ID kalian itu sudah terbentuk ya nggak bisa. Jadi kalian
harus tahu dulu 3 hal yang tadi sebelum kalian daftar registrasi finansial di aplikasi Brimo ini guys. Dan untuk jenis HP yang bisa digunakan untuk registrasi finansial di aplikasi Brimo ini adalah jenis HP yaitu jenis HP Android maupun iOS. Jadi bisa ya, HP Android maupun HP iOS itu bisa registrasi internet banking, registrasi finansial di aplikasi Brimo ini guys. Oke guys, jadi itu dia tadi 3 hal yang perlu kalian ketahui sebelum kalian lanjut registrasi finansial internet banking BRI atau Brimo lewat HP. Jadi kalau misalnya kalian tidak memenuhi kriteria, lebih baik kalian mundur cantik. Mundur lagi cantik. Karena nanti bakal gagal gitu ya guys ya. Dan sebelum saya menjawab pertanyaan kalian, terlebih dahulu sebaiknya kalian nonton dulu tutorial video registrasi finansial lewat aplikasi Brimo versi terbaru di video sebelumnya. Linknya ada di atas ya, atau nanti saya akan tambahkan linknya di halaman deskripsi, kalian bisa klik sendiri. Dan langsung saja saya akan menjawab pertanyaan yang sering kalian tanyakan ke saya, dan saya sudah rangkum jadi beberapa pertanyaan, dan ini menurut saya pertanyaan-pertanyaan penting yang masih saya jawab. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, saya gagal pada saat foto KTP. Jadi untuk KTP-nya itu, KTP-nya nggak boleh rusak ya, harus yang KTP yang masih dalam kondisi bagus gitu guys, jelas maksudnya. Dan untuk hasil fotonya itu nggak boleh blur. Kalau misalnya blur, sebaiknya kalian ulangi fotonya seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pada saat input 16 digit nomor kartu ATM. Nah, banyak dari kalian itu yang bertanya, Kak, nomor rekening saya itu ada 15 digit. Nah, di sini saya jelaskan terlebih dahulu ya. Kalian harus bisa membedakan nomor rekening dan nomor kartu ATM. Yang diinput di sini itu nomor kartu ATM, jadi bukan nomor rekening. Kalau nomor rekening itu kan ada di buku tabungan seperti ini guys. Sementara nomor kartu ATM itu ada 16 digit. Nah, contohnya ini tuh kartu ATM saya ya. Jadi ini kartu ATM saya dan nomor kartu ATM-nya itu di sini guys, ada 16 digit ya. Udah jelas ya. Pokoknya nomor kartu ATM-nya di sini ada 16 digit. Jadi nomor ini yang kalian input di penginputan 16 digit nomor kartu ATM-nya. Kemudian selanjutnya terkait dengan masalah penginputan nomor kartu ATM ini, banyak yang sudah benar input, nomornya sudah sesuai dengan yang tertera di kartu ATM, tapi hasilnya gagal. Keterangannya di sana, silakan hubungi customer service BRI. Nah, ini yang mesti saya jelaskan ke kalian bahwa pada saat pembukaan rekening itu biasanya customer service itu bundling dengan registrasi internet banking. Jadi untuk kalian yang bermasalah pada saat penginputan nomor kartu ATM yang gagal, itu dikarenakan karena kalian itu sebenarnya sudah didaftarkan internet banking BRI pada saat pembukaan rekening. Kemungkinan CS-nya itu tidak memberitahukan ke kalian, dan pada saat pendaftaran ini tidak diaktifasi. Jadi solusi satu-satunya itu kalian harus datang ke kantor BRI atau ke CS-nya itu dan melanjutkan registrasi atau melanjutkan aktivasi. Nah, kalau misalnya kalian mau registrasi di aplikasi Brimo versi terbaru ini lewat HP, kalian minta tolong ke CS-nya untuk menghapus data registrasi internet banking yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kalau misalnya sudah dihapus, baru kalian bisa daftar finansial di aplikasi Brimo versi terbaru ini guys. Tapi kalau saran saya, untuk menghindari kegagalan pada saat registrasi finansial di aplikasi Brimo versi terbaru ini, akan lebih baiknya kalian minta tolong CS untuk melanjutkan aktivasi sampai aktivasi M-Token, sehingga kalian itu sudah bisa langsung menggunakan aplikasi Brimo-nya, baik transaksi non finansial maupun transaksi finansial seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai Kak, kenapa link yang dikirim itu tidak valid. Nah, masalah link yang tidak valid ini itu biasanya karena jaringan, jadi lagi gangguan gitu guys. Nah, sebaiknya kalau misalnya linknya belum masuk, kalian tunggu aja 4-8 jam, karena kalau misalnya kalian ulangi lagi tahapnya, biasanya nanti akan berturut-turut masuk linknya, dan kalau misalnya berturut-turut masuk itu jadinya linknya tidak valid gitu guys. Jadi sebaiknya kalian tunggu dulu link yang pertama ini masuk seperti itu.
Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu, Kak, tidak ada SMS yang masuk. Nah, untuk masalah SMS yang masuk ini, yang pertama-tama kalian perhatikan yaitu SIM cardnya sudah bekerja sama dengan BRI atau belum. Kalau misalnya belum bekerja sama dengan BRI ya nggak akan masuk seperti itu. Dan kemudian pulsanya harus tersedia ya, minimal 5.000 gitu guys. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, Kak, kode verifikasinya nggak ada yang masuk ke email saya gitu. Nah, untuk masalah ini pertama-tama yang harus kalian perhatikan yaitu alamat email yang kalian input itu sudah benar atau belum, dan email yang kalian input itu masih aktif atau belum gitu. Nah, kalau misalnya ini sudah benar, berarti yang kedua yang harus kalian lakukan itu coba kalian hapus inbox yang masuk. Bisa jadi itu inbox itu penuh gitu guys. Nah, kalau misalnya inboxnya sudah dihapus, kalian tunggu, berarti ini masalah jaringan. Nah, ini pengalaman saya sendiri ya. Jadi kalau misalnya belum masuk-masuk, ditunggu saja, karena biasanya itu 4-8 jam kemudian tuh pasti masuk. Kalau misalnya saya mengulangi lagi tahapnya seperti tadi, maka link itu akan dikirimkan berturut-turut, jadinya linknya tidak valid seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai perekaman video. Jadi banyak banget ya dari teman-teman itu yang gagal pada saat perekaman video. Nah, masalah perekaman video itu memang agak susah-susah gampang gitu guys, apalagi kalian yang menggunakan jilbab seperti itu. Nah, kalau dari pengalaman saya, jadi pada saat saya daftar finansial di aplikasi Brimo ini, saya sekali jalan. Nah, kalau saya sarankan itu yang menggunakan jilbab, mungkin jilbabnya itu ditarik atau mungkin ditarik ke belakang ya, sehingga bagian mukanya itu kelihatan jelas semuanya seperti itu. Nah, misalnya ini HP guys ya, misalnya ini HP, terus kalian turunin dikit, terus diangkat gitu wajahnya. Nah, terus daun telinga dua-duanya jangan sampai ketutupan sama muka, harus kelihatan. Nah, begitupun kalian yang menggunakan jilbab, mungkin coba kalian buka jilbabnya gitu guys. Ya dicoba aja sih. Nah, seperti itu. Nah, kemudian usahakan pencahayaannya itu terang, dan usahakan backgroundnya itu latarnya itu warna putih. Karena terus terang pada saat pembukaan rekening di alamat website digital saving itu juga saya pernah gagal, tapi setelah saya coba lagi besoknya itu ternyata berhasil. Nah, pada saat besok itu saya coba di di pencahayaan yang lebih terang gitu, kemudian latarnya itu warna putih. Nah, jangan lupa untuk kameranya, HP-nya itu agak diturunin gitu guys, biar kelihatan dari bawah. Mungkin ini wajahnya. Terus daun telinganya usahakan ya kayak gini-gini. Ya. Terus untuk kata-katanya itu sebenarnya nggak ada ngaruhnya juga, tapi sebaiknya kalian sebutkan kata-kata yang ada di situ. Nah, kalaupun kalian tidak menyebutkan ya nggak apa-apa seperti itu, karena terus terang pada saat saya registrasi finansial aplikasi Brimo itu saya tidak menyebutkan apa-apa, tapi saya lolos seperti itu guys. Terus pertanyaan selanjutnya yaitu, Kak, saya pada saat foto wajah dengan KTP itu gagal. Nah, untuk masalah foto, masalah perekaman, memang yang pertama-tama itu hasilnya itu harus jelas, jangan sampai blur gitu. Baik KTP-nya juga harus kelihatan jelas. Nah, KTP ini kan jangan sampai ketutup sama ini ya, jangan sampai ketutup sama jari-jari. Kalau bisa pegangnya kayak gini aja. Kayak gini aja. Nah, kayak gitu. Itu kan wajah sama KTP-nya itu kan ada kotaknya masing-masing, tinggal kalian sesuaikan aja gitu. Nah, seperti itu. Nah, jangan bergerak-gerak, jadi supaya hasilnya nggak blur gitu, seperti itu guys. Ya, pokoknya kayak gitu-gitu aja sih, diulangi aja lagi ya. Siapa tahu mungkin hasil fotonya itu gagal, atau mungkin KTP-nya agak karena bergerak-gerak jadi blur gitu. Jadi atau mungkin karena ketutupan jari, mungkin kalian pegangnya kayak gini sehingga ada yang ketutup mungkin di bagian pas fotonya. Nah, sebaiknya kayak gini aja. Nah, sebaiknya kayak gitu, seperti itu. Oke?
Kemudian pertanyaan selanjutnya, nah ini yang paling penting guys. Pertanyaan selanjutnya ini yaitu mengenai Kak, pada saat verifikasi saya berhenti di 60% itu gimana Kak? Nah, untuk masalah ini biasanya ada kaitannya dengan data kalian di sistem BRI. Nah, ini juga pengalaman saya pribadi ya. Jadi waktu saya buka rekening online, jadi itu gagal terus. Setelah saya cek ternyata data saya di sistem BRI itu berbeda. Misalnya kode posnya, misalnya alamat saya ini kan A, kode posnya harusnya 833. Ternyata kode pos yang diinput di sana tuh 834, seperti itu guys. Kemudian bisa juga karena alamatnya itu tidak sesuai dengan KTP. Nah, karena aplikasi ini tuh akan membaca data-data yang kalian input pada saat registrasi dengan data-data yang ada di sistem BRI. Kalau misalnya tidak cocok, maka tidak bisa dilanjutkan, seperti itu. Nah, untuk solusinya kalian datang aja ke kantor BRI, ke CS-nya itu kalian kasih tahu permasalahannya di mana, seperti itu. Dan supaya tidak terjadi kegagalan lagi, sebaiknya saya sarankan kalian langsung aja daftar internet bankingnya itu di CS-nya langsung dan minta tolong sampai aktivasi M-token sehingga kalian internet bankingnya itu siap dipakai, seperti itu guys. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai Kak, bagaimana cara membuat user ID dan password yang benar. Nah, pertama-tama mengenai user ID. Jadi user ID ini terdiri dari minimal 12 gabungan huruf dan angka. Nah, seperti contoh Jakarta 123, atau mungkin kalian boleh yang lebih sulit, misalnya hurufnya itu nama film favorit kalian, kemudian angkanya itu mungkin kalian bisa atur angka kesukaan mungkin, atau mungkin angka tanggal lahir pacarnya mungkin, atau tanggal lahir kakeknya mungkin, seperti itu. Nah, untuk hurufnya itu nggak mesti ya harus ada huruf besar, huruf kecil juga semuanya bisa, seperti itu. Dan untuk user ID ini tidak boleh ada spasi gitu ya guys, nggak boleh ada spasi. Nah, untuk password itu tidak boleh sama dengan user ID, minimal 8 karakter gitu, gabungan huruf dan angka, dan juga tidak boleh ada spasi. Nah, seperti yang saya contoh sebelumnya itu Gisel 09 10 20 kayak gitu. Dan untuk password ini harus ada huruf besar ya, salah satu saja boleh, misalnya di huruf G-nya itu huruf besar. Nah, untuk ISEL-nya itu huruf kecil dan diikuti angka, seperti itu guys. Untuk password ini kalian harus buat yang sesulit-sulitnya, jangan sampai yang gampang diikuti, nanti takutnya internet banking kalian itu diretas oleh orang yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya yaitu Kak, apa bedanya password dan 6 digit PIN? Nah, jadi di sini bedanya password itu adalah password yang kalian input pada saat login, seperti itu. Nah, 6 digit PIN ini adalah 6 digit PIN konfirmasi. Jadi setiap kalian melakukan transaksi, misalnya kalian mau kirim uang nih ke saudara kalian misalnya, nah pasti terakhir nanti diminta nomor PIN 6 digit. Nah, itu yang kalian input, jadi bukan password. Kalau Brimo yang versi sebelumnya yang kita input itu password, tapi Brimo yang versi terbaru ini yang kita input itu 6 digit PIN yang sudah kita konfirmasi pada saat pertama kali buka aplikasi Brimonya, seperti itu guys. Pertanyaan selanjutnya adalah Kak, setiap saya buka mobile banking saya itu kenapa selalu dialihkan ke aplikasi Brimo? Memang sekarang itu disarankan untuk menggunakan aplikasi Brimo. Jadi kalau misalnya kalian belum update mobile bankingnya ke aplikasi Brimo versi terbaru, itu caranya kalian masuk ke Play Store, kemudian kalian install aplikasi Brimo. Dan setelah kalian install aplikasi Brimo, kalian buka saja dan kalian login, pilih punya akun, seperti itu. Dan untuk aktivasinya sudah saya jelaskan di video tutorial saya. Langsung saja kita lihat yang ini guys. Masukkan user ID dan password yang kalian buat tadi. Setelah itu kalian klik login, kemudian kalian cek inbox SMS masuk, cari SMS dari BRI OTP seperti ini, dibuka, kemudian klik link yang sudah dikirim.
Setelah itu kalian buat 6 digit PIN untuk PIN konfirmasi setiap melakukan transaksi. Usahakan PIN-nya tidak sama dengan PIN ATM ya guys. Nah, setelah proses aktivasinya selesai, baru kalian bisa menggunakan aplikasi Brimo-nya. Kenapa kalian harus menggunakan aplikasi Brimo? Karena aplikasi Brimo ini lebih simpel dan lebih lengkap. Jadi fitur-fiturnya itu lebih lengkap daripada mobile banking seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, Kak, kenapa pada saat login Brimo, keterangannya di sana saya hanya bisa menggunakan web di ib.bri.co.id? Itu dikarenakan kalian belum registrasi finansial. Jadi kalau misalnya kalian pengen menggunakan aplikasi Brimo, kalian harus melakukan registrasi finansial terlebih dahulu di CS, atau kalian daftarkan nomor handphone kalian. Setelah itu baru kalian bisa login di aplikasi Brimo. Nah, untuk kalian yang bermasalah pada saat registrasi finansial di aplikasi Brimo yang versi terbaru ini, jadi masih ada cara lain ya, cara manual. Ada dua alternatif. Jadi kalian bisa langsung datang ke CS, minta tolong CS-nya untuk registrasi internet banking dari tahap awal sampai selesai. Jadi sampai aktivasi M-tokennya, sehingga internet bankingnya siap dipakai. Dan kalau misalnya kalian tidak mau lama-lama gitu di CS-nya, kalian bisa daftar dulu di ATM untuk tutorialnya. Saya sudah jelaskan di video yang ini. Nanti linknya juga saya taruh di halaman deskripsi. Nah, setelah kalian mendapatkan user ID dan 6 digit PIN kalian, langkah selanjutnya itu aktivasi di alamat website ib.bri.co.id, dan untuk tutorialnya sudah saya jelaskan di video yang ini. Linknya nanti saya taruh di halaman deskripsi juga. Nah, sampai di situ kalian itu registrasi non finansial ya. Jadi kalian hanya bisa melakukan transaksi non finansial seperti cek informasi saldo atau mengaktifkan kartu ATM yang disable seperti itu. Nah, untuk tahap selanjutnya kalian harus datang ke CS untuk mendaftarkan nomor handphone kalian dan untuk mendapatkan nomor M-token. Nah, untuk aktivasi M-tokennya itu kalian bisa lakukan sendiri lewat HP. Untuk tutorialnya sudah saya jelaskan di sini. Kalian bisa lihat juga linknya di halaman deskripsi. Atau mungkin kalau misalnya kalian susah, kalian bisa minta tolong CS-nya untuk aktivasi M-token. Jadi kalian terima jadi seperti itu guys. Oke guys, jadi itu dia tadi penjelasan saya mengenai kendala-kendala pada saat registrasi finansial di aplikasi Brimo lewat HP Android ataupun iOS. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan kalian sudah saya jawab. Semoga informasinya itu membantu kalian menjawab pertanyaan kalian selama ini. Dan semoga informasi yang saya sajikan juga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa bantu support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, kemudian di like dan juga dipasang lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan informasi yang menarik dan bermanfaat lainnya dari saya. Tidak hanya informasi perbankan, tetapi juga informasi di luar perbankan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.